ayat 7 ada bisa. Kalau ada surat At-Talaq, kenapa nggak ada surat Ar-Rujuh gitu ya? Memang surat namanya At-Talaq ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu persisnya, exactly-nya saya tidak tahu, kurang tahu. Tapi yang jelas ketika nama itu disebut berarti ada hikmah dan ada rahasia di balik itu. Kenapa kok ada surat? Kenapa kira-kira? Al-Maidah, nah, kata nggih. Ada apa dinamakan surat Al-Maidah? Ternyata ada kisah bahwa Nabi Isa memohon kepada Allah untuk menurunkan, agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Ternyata ya Bapak Ibu ya. Ternyata hidangan itu ada supaya apa? Supaya pengikut-pengikutnya itu tambah mantap imannya. Kalau cuma diceritani mungkin kurang mantap ya. Tapi kalau ini bukti yang nyata, yang jelas bahwa ada hidangan dari langit asli yang turun dari langit, ya, yang rasanya itu mungkin tidak seperti hidangan di dunia, maka imannya itu tambah. Dinamakan surat Al-Baqarah kenapa? Pernah saya sampaikan. Ada sapi. Sapi betul, kisah sapi. Terus apa lagi? Ada kisah kalau orang meninggal itu dibiarkan begitu saja tanpa mengetahui siapa yang membunuh. Kalau sekarang mungkin 85% kalau ada bukti-buktinya pasti ketangkep yang membunuh. Tapi kalau dulu, ya kecuali ada beberapa ada kayak dibunuh dengan racun, dengan tidak ada bukti, itu sulit, ya untuk membuktikan sulit. Tapi dengan kecanggihan teknologi, 85% pembunuhan sekarang itu ketangkap siapa yang membunuh biasanya, 85%. Tapi kalau zaman dulu, bagaimana kita tahu siapa yang membunuh? Kalau ada terjadi pembunuhan, maka dulu mengambil tulang sapi, disabetkan, tabokkan kepada tubuh si mayat korban. Akhirnya mayat itu berbicara. Setelah itu meninggal lagi. Nah, caranya membuktikan itu Bapak Ibu. Makanya ada surat namanya surat sapi Al-Baqarah. Bukan sapi betina, tapi sapi. Banyak orang sapi betina, sebenarnya bukan sapi betina tapi sapi. Tak marbutoh bukan menunjukkan wanita. Tak marbutoh itu tidak identik dengan apa? Nama perempuan. Tapi biasanya memang rata-rata pakai tak marbutoh. Tapi nama-nama seperti Hindun itu perempuan, tapi tidak pakai tak marbutoh. Tolhah pakai tak marbutoh, tapi dia tidak perempuan. Hamzah, banyak lagi nama-nama yang saya sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, liyunfik du sa'atin min sa'atihi, wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan kepada. Seperti itu. Jadi anjuran untuk liyunfik itu fi'il amr, berarti wajib memberi nafkah bagi ayah atau suami. Tapi kalau perempuan yang menafkahi laki-laki, pripun itu Bapak Ibu hukumnya? Ada nih perempuan yang kaya raya, barangkali warisannya mana-mana, suatu ketika, ada di zamannya Nabi, sahabat, namanya Ibu Zainab. Ibu Zainab itu kaya raya, dia mengatakan, saya mau menafkahi suami saya, kira-kira bisa enggak? Nah ini pengecualian. Itu 1001 ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Laki-lakinya mungkin nggak kerja, santai-santai, baca koran, karo sarungan gitu, tinggal nomor duit. Itu 1001 seperti itu. Kalau main game. Tapi nggak masalah ya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Ya, surat Saba ayat 39. Coba di Ya, pintu itu. sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Allah menggantinya. Mengganti di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Mengganti di dunia atau mengganti di akhirat? Mengganti di akhirat itu memberikan pahala sehingga di akhirat dia akan memperoleh gantinya. Memberikan dunia maksudnya siapa sih namanya? Mengganti apa yang telah diinfakkan. Lihat nggak? Mengganti apa yang diinfakkan. Sudah datang. Contohnya itu kok orang kaya dermawan semakin kaya saja itu, semakin gila sedekah itu kayaknya itu ya itu mungkin bahwa yukhlifu, siapa yang apa yang kamu infakkan pasti Allah akan menggantinya. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, seorang ahli sejarah, beliau mengatakan, berapapun kalian membelanjakan hartamu kepada apa yang Allah perintahkan dan Allah halalkan, dia pasti akan menggantinya kepada kalian di dunia, di samping pahala di akhirat. Bapak Ibu nyuwun ngapunten, kadang kita merasa orang kafir itu berderma juga, dia dapat dunia kadang-kadang. Gimana? Apa namanya semakin oke, kan gitu? Wah, luar biasa dan terus semakin. Nah, tapi kalau untuk dalam agama, ada syarat iman, ada syarat iman. Maka Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya orang yang memberikan suatu kedermawanannya, hartanya, materinya, dia akan memperoleh. Kalau dia kafir, dia akan memperoleh dunia. Kalau dia mukmin baik bertakwa, pasti kalau nggak dunia ya akhirat. Seperti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kemudian ini hadis dari Rasulullah SAW tentang infak atau nafkah. Nah, ini hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi itu hadis dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Allah berfirman, berinfaklah kamu, aku akan menggantinya kepadamu. Anfik unfik alaik. Anfik unfik alaik. Ini bagus banget dengan redaksinya gitu. Nah, kemudian di suatu kisah, suatu riwayat, Rasulullah mendorong Bilal untuk berinfak atau bersedekah. Kira-kira Bilal itu sugih nama boten? Kira-kira Bilal itu kaya atau enggak Bapak Ibu? Dikira-kira saja. Tadinya kan budak, dibebaskan Abu Bakar. Ternyata Bilal itu pernah menjadi Menseskom, Menteri Sekretaris Ekonomi. Hebat ya, Menteri Sekretaris Ekonomi yang mengurusi Baitul Muslim, Baitul Amwal, hartanya kaum muslimin untuk apa? Untuk fakir miskin dan janda-janda terutama. Jadi Bilal bin Rabah ini setelah jadi budak, diperdekakan, disuruh azan oleh Rasulullah SAW, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau pernah menjadi Menteri Sekretaris, Menteri Sekretaris Ekonomi, Menteri Sekretaris Baitul Muslimin ketika itu. Hebat sekali kan ya. Mungkin kita menganggap Bilal kira rande opo-opo tapi beliau itu sebenarnya punya apa-apa Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, Bilal ini kan tukang muadzinnya Rasulullah, apakah setelah Rasulullah wafat Bilal ini tetap adzan apa buatan? Kira-kira ada dua riwayat, ada dua riwayat mengatakan Bilal ini tetap adzan setelah Rasulullah wafat. Tapi riwayat yang kedua yang masyhur, yang banyak ulama menukil bahwa Bilal ini nggak mau adzan setelah Rasulullah wafat.
Kenapa Bapak Ibu? Saking sedihnya, kan nggih? Maka ada riwayat mengatakan bahwa cucu Rasulullah sampai memohon Bilal itu untuk azan lagi Bapak Ibu. Dan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika beliau itu nggak kuat ya, suaranya nangis karena saking cinta, saking rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek konadan setelah Rasulullah meninggal rakuatan, kan deh, sehingga apa dipandang waduh karena saya bersaksi bahwa Rasul Muhammad adalah Rasulullah. Maka itu saking cintanya pada Nabi, kadang nggak kuat, kadang berbes pilih, kan akhirnya mungkin di dalam riwayat digantikan orang lain seperti itu. Maka pertanyaannya adalah kapan Bilal azan terakhir? Di zaman Nabi itu ada dua yang azan. Yang pertama sinten? Bilal. Yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau puasa, ketika Bilal azan itu kalau di sini imsak Bapak Ibu. Nah, baru ketika Abdullah bin Ummi Maktum azan, nah itu sudah nggak boleh puasa, karena imsak, tahan seperti itu. Makanya di zaman Nabi itu, nopo adanya 2 kali azan untuk kehati-hatian, dan terakhir adalah adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi Bilal itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan beliau memeluk agama Islam. Itu. Infaklah wahai Bilal, terus kata Rasulullah, jangan takut, dia tidak ngasih, dia yang mempunyai ars, sing duwe bumi dan seisinya, kan nggih, sing duwe donya iki jangan khawatir, nggih, sing duwe donya iki mesti kayak kowe, ngoten nggih kata bahasa kita. Pasti kamu dikasih sama yang punya ars, sama yang mempunyai singgasana, sama pemilik langit dan dunia, langit dan bumi. Nah, seperti itu. Makanya nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Asal kamu infak di jalan Allah, asal kamu infaknya ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kemudian nafkah itu ternyata ada urutannya. Nafkah terbaik itu ternyata nafkah yang dikeluarkan untuk keluarga. Oke, keluarga nggih. Jadi Rasulullah ngendika dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika aqdamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Napa artine pun? 1 dinar. Dinar itu kalau dinar itu ada emasnya, ngoten nggih. Tapi kalau dirham itu ada peraknya, nggih. Dulu memang di zaman Romawi sama Persia menggunakan itu. Jadi mata uang ada emas dan ada peraknya, Bapak Ibu. Kemudian Islam datang, itu masih mengadopsi itu. Setelah itu datang Khalifah Marwan bin Abdul Malik yang nyetak sendiri, tapi namanya masih dirham, dinar, masih dinar dan dirham. Oke, 1 dinar 4 gram. Jangan 4 gram itu nggih. 1 gram berapa Ibu? Nah, itu saya nggak bisa karena saking tingginya sekarang harga emas. Ngerti nggih? Dinar itu baliknya ada emas, gitu nggih. Jadi ada, kalau dulu emas itu menjadi alat tukar, kalau sekarang emas menjadi komoditi dijual belikan. Makanya nyicil emas menurut NU boleh, karena emas bukan sebagai mata uang. Ngerti nggih? Nyicil asalkan tidak ada riba, flat, dan tentu saja tidak ada gorornya di situ. Okay. Saya beberapa kali ditanya tentang kemarin tadi malam,
oke? Hukum nyicil emas. Wah saya ini emas sudah sangat mahal, oke? Mau nyicil berapa kira-kira, oke? All high time kan kata orang seperti itu. 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada keluargamu, karena itu membutuhkan, seperti itu, guys. Jadi nafkah itu ada urutannya, infak ada urutannya. Kalau sudah selesai, kemudian baru infak kepada yang lain boleh. Rasulullah mengatakan keutamaan menafkahi keluarga atau kerabat dekat. Wa innaka law lam tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah niatnya mencari ridha Allah, melainkan engkau diberi pahala. Bahkan yang engkau belanjakan untuk istrimu, untuk pasanganmu, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau kadang diwaduli, paling bapak-bapak mantap cik pelit kan gitu. Kita akan di bojone ra duit, kita akan di bojone ra duit gitu. Masya Allah. Tetangga saya ada, kalau di sini nggak ada gitu. Tetangga saya matul, Mas, bojoku jare ra duit. Tapi kok tuku manuk ning pasar pasti gitu. Terus saya jawab, barangkali lek tuku manuk ra nganggo duit, Bu, ngoten nggih. Tukar-menukar maksudnya, Masya Allah. Begitu ditanya ada duit, ditanya, wah, kata istrinya, apa ya goroh? Ya suamiku apa ya goroh? Begitu dia mengatakan, Bu, ya Dek, saya punya duit. Istrinya nggak percaya. Begitu dia mengatakan seperti itu, istrinya nggak percaya. Karena mungkin terlalu sering berbohong gitu. Berbohong sama istri. Tapi ini pahalanya kita memberikan nafkah kepada pasangan hidup, Bapak Ibu. Ini kalau ibu-ibu sebagai istri, ya Menteri Keuangan di dalam rumah, kadang juga Menteri Kesehatan, yang saya lorong sih penting. Menteri nomor lain, wah banyak ya ibu-ibu ini luar biasa. Tapi kalau ini Bapak Ibu, yang paling sulit matematika itu adalah 2 juta dibagi 30 hari. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan para pejuang nafkah di luar sana, mungkin di luar sini, di sana itu pejuang-pejuang yang menafkahi keluarganya dengan jalan yang halal thayyibah. Kita berdoa sama-sama. Supaya berkat Allah, ini tidak mudah nanti ternyata. Nah, kita lihat, masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sebenarnya Bapak Ibu, ibunya Salamah. Suaminya namanya sebenarnya Abu Salamah. Ummu Salamah ini seorang wanita yang taat, yang sholihah, betul nggih? Nah, tapi nopo suaminya meninggal gara-gara ikut perang Uhud ketika itu. Ikut perang Uhud dan terluka parah, akhirnya beliau menjadi janda dan masih memiliki beberapa anak. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ummu Salamah mengatakan, apakah aku akan mendapatkan pahala akhirat apabila aku memberi nafkah kepada anak-anakku dari Abu Salamah? Abu Salamah ini sudah meninggal, dan memberi kecukupan kepada mereka, dan aku tidak akan membiarkan mereka ini gelagapan mencari makan. Ataukah aku tidak memperoleh pahala wahai Rasulullah, sebab aku melakukan itu karena kasihan
mereka itu adalah anak-anakku, ya, anak-anaknya sendiri Bapak Ibu. Nabi mengatakan Ummu Salamah akan memperoleh pahala dari pemberian nafkahnya kepada anak-anaknya, Masya Allah. Jadi single parent, okay, beliau membesarkan, memberi nafkah kepada anak-anaknya luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah tidak tega, akhirnya Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Jadi ada alasannya Rasulullah menikahi Ummu Salamah karena melihat Ummu Salamah ini kasihan, suaminya meninggal, kemudian harus menafkahi anak-anak yang masih kecil. Dan tentu saja kalau zaman dulu gimana ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin kalau zaman dulu mungkin tidak seperti sekarang, ya. Maka Ummu Salamah ini dapat pahala, waktu belum dinikahi oleh Rasulullah, beliau menjadi single parent. Ini Ummu Salamah. Nah, tapi bagi yang kikir, bakhil untuk menafkahi keluarganya, ini memang ada hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i isman ayah bisa amman yamlik kutahu. Nabi mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau dia menahan, ya nek saniki Mas, nek boten nonton nopo-nopo, maksud saya arep nawahi nopo nggih, umpamanya gitu. Nggih, berusaha, ngoten nggih, selama masih sehat, selama masih ini dan lain sebagainya. Nggih, fenomena akhir-akhir ini memang luar biasa Bapak Ibu. Nggih, saya seminggu yang lalu diwaduli teman SD saya, istrinya sudah nggak mau lagi karena kejebak pinjol dan lain sebagainya, utang kono kene, Masya Allah, anaknya masih kecil sudah, dan luar biasa sekali, dan itu perjuangan, hidup adalah perjuangan, mencari rezeki yang halal, menikah perjuangan, dan tentu saja karena perjuangannya Allah akan berikan pahala yang besar bagi yang berjuang mencari nafkah yang halal dan thayyiban, insyaallah. Kafa bil mar'i isman ayah bisa amman yamlik utahu. Nah ini tangan di atas lebih baik. Nabi bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan nanti mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Artinya nafkah itu, infak itu mulai dari yang menjadi tanggungan kita, mulai yang dari yang terdekat, Kemudian Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik nafkah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang sekarang ini menjaga dari hal yang diharamkan, tidak mau ikut-ikutan, cari yang ngapunten, rezeki yang subhat, tidak mau ikut-ikutan cari rezeki yang haram, maka Allah akan menjaganya, Bapak Ibu Allah. Maka Allah akan memberikan keberkahan bagi dirinya, memberi keberkahan bagi keluarganya. Maka barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ini kalau doa malaikat, malaikat itu mendoakan, Nabi ketika itu mengatakan, ma min yaumin yusbihul abdu yusbihul ibad fihi illa malakan yang zilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidak suatu hari pun di mana pagi hari seorang hamba itu padanya melainkan dua malaikat yang turun. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Nah, ini menunjukkan apa? Kata para ustadz, para dai, masyarakat kita mengatakan apa Bapak Ibu? Ini dalil bahwa
sedekah subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ngoten nggih. Ini dalilnya. Kalau mau nyari, mas sedekah subuh niku akan dalilnya mboten? Ada dalilnya enggak kira-kira? Ada hadisnya enggak? Para ulama mengatakan ini bisa dijadikan dalil. Apa? Ma min yaumin yusbihul ibad. Pagi hari seorang hamba itu didoakan oleh malaikat. Yang pertama malaikat mengatakan, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Yang lainnya mengatakan, ya Allah hancurkanlah harta orang yang kikir. Masya Allah. Ini doa. Siapa yang nggak mau didoakan malaikat kira-kira? Ya semua mau didoakan kebaikan oleh malaikat. Hadis Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Hindun ini sinten Bapak Ibu? Hindun itu istrinya Abu Sofyan. Kira-kira gitu ya. Istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu termasuk pembesar Quraisy ketika sebelum Islam. Hindun ini pernah berkata kepada budaknya namanya Wahsi bin Harb, Wahsi, kalau kamu bisa istilahnya menghabisi nyawa Hamzah paman Nabi, kamu akan saya merdekakan. Ngoten nggih? Hebat nggih. Kamu akan saya merdekakan. Dulu kalimat merdeka kepada budak itu adalah suatu kebebasan yang sangat luar biasa. Makanya Wahsi ini pengen menjadi seorang yang merdeka Bapak Ibu. Tetapi nopo? Wahsi ini kalau face to face, kalau jarak dekat itu nggak bisa ngabisi Hamzah, nggak bisa membunuh Hamzah, nggak bisa mengalahkan Hamzah karena saking kuatnya Hamzah. Hamzah itu 1/7, 1/10 kalah semuanya. Tapi nyuwun ngapunten, nggih, Wahsi menyiapkan tombak lancip, ditombak dari jarak yang tidak dekat. Nah ini kemampuan Wahsi ini, budaknya Hindun, istrinya Abu Sofyan. Oh ini pinter nombak ternyata, nggih. Begitu ditombak, masya Allah kena, dan akhirnya Hamzah ketika itu gugur, di medan Uhud ketika itu, masya Allah. Makanya kalau kita ke Mekah, Bapak Ibu, kalau kita ke tanah suci, nanti sambil ziarah, sambil melihat Gunung Uhud itu kayak apa kan? Uhud itu gunungnya apa tingginya kayak Merapi gitu. Buatan, Uhud itu kalau dari drone, Bapak Ibu naik drone, bukan naik drone, nggak bisa naik drone, lihat dari drone, itu kalau jejer gitu seperti bentuknya angka 1 ngaten. Uhud, Ahad itu 1. Kalau gunung Uhud, jadi kalau jejer itu nanti bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu kebetulan ada rezeki untuk umroh, nanti bisa dilihat. Di situ syuhada Uhud, masya Allah meninggal, termasuk pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Akhirnya, Hamzah wafat, kemudian Hindun ini sampai memakan dalam masya Allah organnya Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah yang membunuh Utbah bin Rabi'ah, ayahnya Hindun. Jadi itu, Bapak Ibu. Maka Hindun balas dendam. Hindun akhirnya menjadi muslimah. Nabi menerima Hindun dan Abu Sofyan, sebagai orang yang mu'alaf, sebagai orang yang masuk Islam. Saking rahmatnya Nabi SAW kepada orang yang mengongkon itu apa? Mengongkon untuk membunuh. Tapi si budak ini Bapak Ibu, kalau Nabi pernah mengatakan, Wahsi, kamu boleh masuk Islam, tapi jangan dekat-dekat saya. Karena kalau kamu dekat-dekat saya itu saya kemutan paman saya, paman saya mati-matian membela saya dengan bunuh, Tapi kalau sama Hindun, Nabi masih oke, masih bisa memaafkan. Tapi sama Wahsinya ini, beliau masya Allah teringat-ingat, hal itu manusiawi banget, Bapak Ibu.
Nah, Hindun ketika sudah menjadi muslimah, sudah masuk Islam, beliau wadul pada Rasulullah, mengadu, wahai Rasul, ya suamiku Abu Sufyan itu rada pelit, rada cetil, agak pelit, ya nafkah yang diberikan kepadaku dan anakku tidak cukup, hingga aku terpaksa ngambil uang tanpa sepengetahuannya. Kata Hindun bertanya pada Nabi, okay. Kemudian Nabi menjawab, ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi ada fadilah hadis ini Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, kalau istri ngambil hartanya suami tanpa izin sesuai dengan kebutuhan, maka tidak dinamakan mencuri, kan nggih? Nek nyuwil, nek nitil itu asal mboten nggih, Bu? Artinya ya sebagai laki-laki nggih ampun pelit-pelit banget. Tapi sebagai istri juga tahu diri, ngoten nggih? Ya ampun kok jiko wah banget ngoten nggih. Secukupnya. Maka dalam Islam, dalam harta suami ada hak istri. Tapi sebaliknya, hebatnya ini harta istri itu menjadi miliknya sendiri. Harta perempuan adalah miliknya sendiri. Kecuali nanti kalau sudah dia meninggal ada namanya waris. Ya. Kenapa? Karena seorang perempuan tidak wajib menafkahi laki-laki. Justru laki-laki lah yang wajib menafkahi istrinya. Oke. Yang kedua, ulama mengatakan yang namanya mahar dan nafkah itu bagi seorang laki-laki, bagi suami, bagi ayah itu hukumnya wajib. Okay. Yang ketiga, wajib menafkahi